Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas kami, yaitu tentang materi tentang manajemen public relation. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bondan Rizal Pamungkas dengan NIM 21810334196. Baik, selanjutnya adalah humas atau public relation. Menurut The Maxine Statement menyatakan bahwa public relation adalah suatu seni sekaligus suatu disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan konsekuensi darinya. Member, masukan dan saran kepada para pemimpin organisasi, serta menerapkan program-program tindakan yang terancam untuk melayani kebutuhan organisasi atau kepentingan kalayaknya. Public relation menurut Roberto Simoes pada 1984. Public relation merupakan proses interaksi. Public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak. Public relation juga berfungsi untuk memanajemen. Public relation menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga dan organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Public relation merupakan aktivitas di berbagai bidang ilmu, atau public relation adalah multidisiplin ilmu. Public relation menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan goodwill, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publiknya. Selanjutnya ada ruang lingkup internal. Ada beberapa ruang lingkup internal. Yang pertama yaitu exploit relation atau hubungan dengan para pekerja. Para pekerja di sini merupakan bagian yang berperan penting untuk mencapai tujuan perusahaan atau satu instansi. Oleh karena itu, mereka harus dirangkul dengan membuat dan mempertahankan hubungan baik agar para pekerja juga dapat memberikan potensi terbaik mereka untuk kemajuan perusahaan. Caranya, dengan berkomunikasi dengan mereka secara pribadi untuk mengetahui apa yang mereka inginkan atau bahkan yang mereka keluhkan dalam pekerjaannya yang dapat menghambat kemajuan perusahaan. Menjaga hubungan baik ini dapat dilakukan dengan perlakuan yang adil, adanya ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja, adanya perasaan diakui oleh perusahaan, adanya reward, ada pula saran untuk menyalurkan perasaan mereka atau tempat-tempat mereka berekspresi seperti menjalankan intern dan lain sebagainya. Yang kedua ada stockholder relationship atau hubungan dengan para pemegang saham. Ruang lingkup humas dalam hal ini hubungan baik harus dibina dengan para pemegang saham. Mereka yang membantu perusahaan atau suatu interaksi tetap bertahan. Hubungan yang terjadi perusahaan hubungan yang sangat baik, tidak peduli besar atau kecilnya saham mereka. Yang ketiga ada laboran relation atau hubungan dengan para buruh. Ruang lingkup humas dalam hal ini seorang public relation bertugas untuk menjaga hubungan baik antara pimpinan dengan para buruh. Pelaksanaan ruang lingkup humas ini untuk menjaga terjadinya kesalahpahaman dan hubungan yang buruk antar atasan dan bawahan. Yang keempat ada manager relation atau hubungan dengan para manajer. Manajer adalah orang-orang terpilih berandil besar menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu hubungan baik harus dijaga. Di sinilah ruang lingkup humas berperan. Caranya dengan memberikan tujuan jabatan, adanya coffee morning, mobil dinas, rumah dinas dan lain sebagainya. Humas yang terakhir adalah humas relation atau hubungan sesama manusia. Ruang lingkup humas ini menyangkut hubungan yang baik harus dibina oleh perusahaan dengan seluruh warga perusahaan sebagai manusia agar timbul rasa persaudaraan, kesetia kawanan dan nantinya akan memunculkan teamwork yang baik untuk mencapai tujuan instansi atau perusahaan. Yang untuk ruang lingkup internal yaitu ada press relation atau kegiatan meliput press release, press conference, press interview, press room, press reception dan adanya flash tour. Government atau relationship ruang lingkup ini adalah menjaga hubungan baik dengan pemerintah diperlukan karena akan banyak sekali kepentingan-kepentingan yang di dalamnya terdapat peran pemerintah. Salah satu cara dengan mensponsori kegiatan-kegiatan pemerintah. Selanjutnya ada community relation, menjaga hubungan baik dengan warga setempat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satunya dengan cara memberikan beasiswa. Inilah yang ruang lingkup humas yang berhubungan dengan community relation. Yang keempat ada customer relation, menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Mereka adalah set terbesar yang menguntungkan perusahaan dengan cara memberikan kalender, merchandise dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ada consumer relation, dengan menjaga hubungan baik dengan para konsumen agar apa yang kita pasarkan dapat diterima oleh konsumen.
dengan cara memberikan info yang lengkap mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Berikut ada tujuan public relation. Yang pertama, tujuan public relation secara umum menciptakan dan memelihara saling pengertian. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa dimengerti oleh pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya kata saling, maka organisasi pun harus dapat memahami publiknya. Yang kedua, ada tujuan lain. Keberadaan public relation menurut Charles Steinberg adalah menciptakan opini publik yang favorable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan yang bersangkutan, sebagaimana dikatakan Abdurrahman pada 2001. Selain itu, tujuan public relation juga untuk mengembangkan pengertian dan kemauan baik atau goodwill, serta untuk memperoleh opini publik yang menguntungkan atau untuk menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan publik, yang sebagaimana dikatakan oleh Somrit dan Ardian pada 2020. Untuk yang terakhir ada definisi public relation. Definisi public relation yang diterima oleh Public Relations Society of America atau PRSA pada tahun 1982 adalah hubungan masyarakat yang membantu suatu organisasi dan publiknya saling beradaptasi satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa public relation adalah tentang membangun hubungan yang menguntungkan antara organisasi dan publiknya, dengan tujuan ini untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.